Assalamualaikum. Selamat datang di Puasil Podcast Sipil bersama saya, Heriana Safira, yang akan menjadi moderator di episode Puasil kali ini. Nah, nampaknya hari ini saya tidak sendiri sebagai moderator, di mana saya akan ditemani oleh rekan saya sendiri untuk memandu jalannya Puasil kali ini. Nah, halo Teresma. Halo Teh Vira, makasih banyak nih udah ngasih kesempatan buat Resma biar menemani Teh Vira untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber di Posil kita kali ini. Nah, kira-kira apa sih Teh tema yang akan kita bahas di Posil kali ini? Ya, jadi tema Posil kali ini adalah bulan Ramadan, mahasiswa, dan Corona. Nah, udah jelas banget ya dari temanya, udah relate nih sama kita saat. Nah, saya nih tangan Posil kali ini. Nah, Teh Vira penasaran ya narasumber kali ini siapa sih? Dari mana sih gitu ya? Nah, kebetulan untuk narasumber di Posil kali ini yaitu kita kedatangan dari LDK UMI Unikom nih. Nah, langsung saja buat narasumber dari LDK UMI Unikom boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih, biar lebih akrab kitanya dan biar teman-teman di luar sana juga kenal nih. Boleh nih, Kang? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Bahwasanya perkenalkan saya Rizwan Maulana, ya. Bisa dipanggil Rizwan aja atau Kang Maul atau Maulana, terserah gitu ya. Asal enak dipanggil aja. Dan untuk saya kuliah gitu ya. Kuliah tentu saja di Unikom ya. Di Unikom terus masih 17. Dan alhamdulillah sekarang saya menjabat di LDK itu sebagai ketua LDK UMI Unikom periode 2020 sampai 2021. Sebenarnya saya juga tahun lalu ya menjabat ya. Jadi istilahnya dua periode lah. Ya. Hebat nih. Apalagi nih perkenalannya. Apa ya? Mungkin orang mana nih, Kang? Oke. Kalau saya lahir di Cianjur ya. Dan juga sekarang pun tempat tinggal masih di Cianjur. Istilahnya merantau ke Bandung. Apa nih Teh Vira mau nanya kabar kah atau kesibukannya nih kepada Kang Mau? Gimana? Mungkin sekarang lagi sibuk apa nih Kang gitu, sama apa sih kegiatannya sekarang gitu? Oke, untuk kegiatan. Nah, untuk kegiatan sebenarnya sekarang ya sudah jelas ya. Saya sebagai sebagai ketua ya, tentunya di sebuah organisasi LDK Unikom, dan tentunya seorang ketua ya harus mengurusi daripada organisasi tersebut, ya mengurusi daripada prokernya gitu ya, dan juga anggota-anggotanya untuk bisa mencapai visi-visi yang yang sudah tercantum dalam organisasi LDK UMI gitu. Dan juga ada beberapa istilahnya aktivitas juga ya, tentunya kuliah ya pasti gitu ya. Dan sekarang istilahnya saya pun gitu ya adalah salah satu mahasiswa akhir ya, atau semester ya, skripsi, dan juga saya masih mengurusi organisasi LDK gitu. Dan juga saya sekarang tinggal di Rubin ya. Itu beasiswa tempat tinggal lah gitu ya. Itu aja mungkin. Sibuk sekali ya, Kang? Ya. Sambil Ya, lumayan lah. ngurusin skripsi, ngawasin organisasi gitu, mantau gitu. Pastinya membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya, Kang. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini nih, Kang.
gimana nih puasanya, lancar gak Kang? Ya kalau misalkan puasa, ya alhamdulillah lancar gitu ya. Ya walaupun terlepas diterima atau enggak itu masalah Allah gitu ya. Iya sih Kang, Mungkin ya alhamdulillah. ini masih eh, berjuang lah gitu ya untuk bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, oh ya Kang, mungkin takutnya ada beberapa dari penonton Puasil ini yang belum tahu LDK UMI itu apa sih gitu. Mungkin boleh direview sedikit gitu Kang. Apa sih gitu LDK UMI itu apa sih gitu Kang? Oke, terkait LDK UMI ya, tentunya kan LDK UMI ya salah satu unit kegiatan mahasiswa ya, sama halnya dengan yang lain, misal futsal gitu ya, sadaya, terus apa namanya KSR atau UKM-UKM yang lain gitu ya. Tapi pada dasarnya LDK UMI ini ya memiliki tujuan gitu ya, tujuan memfokuskan diri di dakwah gitu ya, dakwah ya sebagai pendakwah di tengah-tengah kampus lah istilahnya ya. Dan juga apa, eh, untuk kalau misalkan orang-orang yang bergabung gitu ya, bergabung di LDK UMI Unikom ini, kita akan membinanya gitu ya, sehingga memiliki potensi potensi untuk berdakwah. Berarti misalkan kalau ada yang mau bisa berdakwah gitu, bisa gabung di LDK UMI Unikom gitu ya Kang? Ya tentunya gitu ya. Walaupun pada dasarnya gitu ya, orang tersebut belum bisa berdakwah secara langsung gitu ya. Karena kan beberapa orang memiliki karakternya berbeda gitu ya, ataupun kebiasaan yang berbeda, sehingga eh, kita pun nggak langsung menempatkan seseorang kamu berdakwah secara langsung di di Jumatan misalkan, ataupun menjadi khutbah gitu ya. Nah, nggak seperti itu. Tapi kita dari tahap awal gitu ya, tahap awal itu ya kita membina gitu, sehingga nanti orang tersebut bisa mumpuni gitu ya dari tahap awal. Pokoknya ada tahap-tahapnya gitulah. Seperti itu. Soalnya kan apa-apa juga pasti ada prosesnya gitu ya Kang, nggak bisa langsung jadi gitu. Iya, ya seperti itu. Kan kita Nah, pun dari bayi gitu ya, dari bayi kan kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi kita lihat sekarang diri kita sendiri gitu ya, bahwasanya kita bisa memiliki potensi gitu ya, karena kebiasaan kita gitu istilahnya. bener banget sih Kang. Asal kita mau belajar, mau berusaha, pasti kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu, yang kita inginkan gitu ya Kang. Nah, Resma mau tanya nih buat Kang Maul. Resma manggilnya Kang Maul aja ya. Boleh Kang? Ya boleh boleh. Nah, Boleh, perbedaan boleh. apa sih yang dirasakan dalam kan ibadah puasa pada dibanding kemarin? Oke, mungkin kalau misalkan dinilai perbedaan dari tahun sekarang sama tahun yang lalu gitu ya, bahwasanya kan di pandemi ini gitu ya, kan kita sudah tahu lah gitu ya, kita dalam keadaan pandemi gitu ya. Dan juga gitu ya, masa pandemi corona ini sudah menjelang 1 tahun lebih ya kalau nggak salah ya. Dan istilahnya eh, bulan puasa tahun lalu itu juga kan kita berada di apa di pandemi ini gitu ya. Cuma ya perbedaannya istilahnya kan pada tahun awal pandemi gitu ya, tentunya kita kaget gitu ya istilahnya, pemerintah bahwasanya memerintahkan warganya untuk PSBB gitu ya, untuk di rumah saja. Istilahnya masih karena itu sebatas kita. Cuma kesini dan juga melihat faktanya gitu ya, aktivitas tahun lalu dan juga tahun sekarang gitu ya,
terutama di bulan Ramadan ini ada perbedaan gitu ya, bahwasanya di tahun ini itu agak sedikit seperti biasa dengan aktivitas yang lain gitu ya, atau sebelum ada corona ya. Tapi ada istilahnya masih ada pendampak COVID-nya gitu ya. COVID-nya. Cuma nggak seserem tahun awal datangnya COVID gitu ya. Kan sekarang saya lihat kemarin juga ya istilahnya di depan itu banyak orang yang berkerumun gitu ya. Itu istilahnya kan kita di masa sekarang masih pandemi tapi kok berkumpul gitu ya. Dan istilahnya ya fine aja gitu ya. Fine aja. Dan untuk tahun sekarang pun gitu, bulan-bulan puasa sekarang istilahnya kita beribadah pun gitu ya, kan di tahun awal agak permasalahan ke masjid atau gimana gitu ya. Nah sekarang mungkin lebih leluasa lagi gitu ya, ke masjid bisa terus menerus lah gitu ya. Apalagi kalau misalkan di bulan suci Ramadan ini gitu ya, bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan kualitas ibadah kita sangat ditekankan lah gitu, karena ya sudah tahu lah gitu, di bulan puasa ini pahala kita itu dikali lipat gandakan. Benar nih Kang. Berarti Mungkin kita aja. Perbedaannya kalau tahun sekarang masyarakat lebih lebih bisa menjalankan aktivitasnya gitu, nggak sepanik tahun kemarin gitu ya Kang. Mungkin lebih santai ya Teresma, karena tahun kemarin kan pandemi baru-baru datang gitu kan, COVID baru-baru datang, jadi mungkin start gitu. Nah, karena adanya pandemi ini Kang, mungkin juga kita lagi diuji ya. Menurut Akang apa sih hikmah Ramadan di tengah pandemi ini gitu? Oke, hikmah ya. Kalau misalkan berbicara hikmah, sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan melihat dari diri sendiri dulu lah gitu ya, diri sendiri. Barangkali kan itu memang dilakukan sama orang lain. Gitu. Kalau misalkan dari diri sendiri itu hikmahnya yang pertama, gitu ya, jarang keluar dan istilahnya uang saya hemat. Itu yang pertama. Jadi lebih banyak nabung ya Kang? Ya bisa seperti itulah gitu ya. Jadi nggak boros banget gitu ya. Kan jujur kalau misalkan di aktivitas biasa gitu ya, sebelum adanya COVID ya kita biasanya ngabuburit keluar kemana gitu ya, jajan kita di pandemi ini ya kita harus menjaga pola makan kita gitu ya, nggak sembarangan gitu ya, kita harus menentukan makanan yang baik dan buruknya gitu ya. Dan bahwasanya kan di virus COVID ini bisa menularkan virusnya ke orang lain itu ya lewat makanan, bisa saja seperti itu. Dan kita pun bisa memilih memilih makanan yang baik seperti itu. Terus apalagi ya, hikmahnya gitu ya, kalau misalkan orang yang di rumah kan kita sebagai mahasiswa biasanya di kosan gitu, merantau gitu. Dan sekarang di tahun sekarang di rumah gitu ya, di rumah. Nah, itu bisa menjadi kesempatan kita gitu ya, di rumah itu membantu orang tua gitu ya. Nah, tentunya di bulan Ramadan kita membantu orang tua, tentunya itu sangat luar biasa gitu ya. Barangkali kan jangan jauh-jauh gitu ya. Surga itu kita mencarinya di mana-mana gitu ya, padahal di rumah pun ada gitu ya, itu orang tua kita. Terus apa lagi ya?
Terus sabar ya, kita juga bisa sabar dalam suatu hal yang memang membuat kita kesal gitu ya. Kan sekarang kita nggak bisa nggak bisa kemana-mana, istilahnya dibatasi lah kemana-mana itu ya gitu, dibatasi. Nah itu membuat kita menjadi berpotensi untuk sabar gitu ya, menghadapi pencobaan itu. Tes. Ada kan? Oh, ada koneksinya jelek. Soalnya Aman. agak. Tapi ini putus-putus nggak? Enggak, Kang. Enggak, Kang. Lancar. Tentunya itu sabar ya tadi, sabar. Kita di keadaan seperti ini kita diuji ya sama Allah gitu ya. Kita dibatasi aktivitas kita gitu ya. Dan juga cobaan-cobaan yang lain itu kita menahan diri gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Mungkin Berarti itu ya beberapa hikmah ya istilahnya ya. banyak ya Kang, dari pandemi ini kita bisa ngambil hikmahnya gitu, apalagi di bulan Ramadan ini kita bisa lebih sering berkumpul dengan keluarga, kesabaran kita terlatih gitu. Terus kita juga harus jaga kesehatan gitu kan di tengah pandemi ini gitu kan. Penularan virus COVID bisa dari makanan, dari ketika kita berkerumun gitu. Bener gak Teh Pira? Benar juga, kita banyak-banyak melakukan kegiatan positif gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan yang insya Allah mungkin pahalanya dapat dilipat gandakan. Amin, pasti. Makanya harus banyakin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya Teh. Iya kan? Ya, betul. Nah, Teresma. ini nih Kang, apa sih kesulitan nih yang dihadapi mahasiswa? Kan kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan ibadah, maksudnya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan di tengah pandemi ini nih Kang. Apa sih kesulitannya gitu? Tentunya kesulitan-kesulitan itu salah satunya kita kan sebagai mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kita dituntut untuk belajar gitu ya. Kan biasanya mahasiswa itu kita ke kampus ada pertemuan sama dosen gitu. Nah, sekarang kita dicoba untuk nah, tentunya itu merupakan tergantung orangnya sih. Ada memang istilahnya menganggap itu sebuah kesulitan gitu ya, tapi ada beberapa orang itu adalah alternatif yang bagus lah gitu ya istilahnya. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, secara online ini itu mengurangi khidmat kita belajar secara langsung gitu ya istilahnya. Benar kan? Karena kita bisa saja gitu ya kalau misalkan online gitu ya, mahasiswa tersebut bisa saja menutup videonya terus kemana gitu, terus tidur dan juga sebagainya gitu. Kan itu bisa terjadi gitu ya. Kadang pernah juga sih saya. Ya seperti itu bisa jadi gitu. Tapi sebagai mahasiswa ya kita seharusnya kita hal yang itu terus bertekad untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun secara online ya kita menerima materinya itu harus secara maksimal lah gitu ya. Terus kita juga jarang berinteraksi sama teman-teman kita di kampus ya gitu. Apalagi kalau misalkan maba gitu ya, mahasiswa baru yang angkatan 2020 itu belum pernah itu. Pernah gak ya misalkan pertemuan sama sekelasnya gitu ya, mungkin pernah gitu, ada beberapa yang pernah, tapi bisa saja belum pernah sama sekali bertemu dengan teman kelasnya gitu. Jadi sayang sekali itu kalau misalkan
komunikasi kita sesama seperjuangan gitu ya, kita belum gitu ya. Kita berinteraksi sama anggota-anggota yang lain itu susah sekali gitu ya. Saya juga ya di sini merasakan gitu ya, susahnya berkomunikasi dengan yang lain gitu. Pada intinya kita organisasi kan berkaitan dengan komunikasi dengan anggota-anggota kita gitu ya. Kita berjuang bersama ya, kita harus berkomunikasi dengan baik gitu ya dengan yang lain. Gitu. Jadi itu kesulitan yang kita hadapi sekarang gitu ya. Sebenarnya banyak kesulitan yang lain ya. Mungkin itu aja yang saya rasakan gitu ya. Seperti itu. Padahal bersosialisasi dan komunikasi itu penting banget ya buat kita. Apalagi kan yang tadi Akang bilang buat maba gitu kan. Perkenalan kan ya juga harusnya kita tuh sering-sering berkomunikasi gitu supaya lebih akrab lagi gitu. Nah, mungkin dari Akang sendiri kayak ada gak sih tips gitu untuk mahasiswa dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan gitu, atau tips supaya semangat nih gitu yang harus dilakukan gitu di bulan Ramadan saat pandemi kayak gini gitu, Kang? Oke. Tips untuk bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan gitu ya. Tentunya ada poin-poin yang harus kita pahami gitu ya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita tanamkan di pemikiran kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini gitu ya, kita akan ketika kita melakukan ibadah gitu ya, kita akan dilipat gandakan gitu ya. Itu yang pertama. Tentunya sudah tahu lah gitu teman-teman. Yang kedua gitu ya, tentunya ibadah-ibadah kita atau pahala-pahala kita itu nantinya akan dinilai sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Untuk bisa mempertimbangkan kita apakah kita layak untuk masuk surga atau tidak. Kan kita seorang muslim ya, harap untuk bisa masuk ke surga gitu ya. Tentunya itu dengan ibadah-ibadah kita sendiri gitu. Dan juga untuk bisa semangat lagi gitu ya, kita pun harus sering-sering mengingat mati gitu ya, sering-sering mengingat mati, karena kunci utama ya itu gitu ya, kita sering untuk mengingat mati gitu ya, karena belum tentu besok gitu ya, besok ataupun lusa ataupun tahun depan lagi ataupun kita di bulan suci Ramadan tahun depan kita belum sempat ataupun belum diberikan sama Allah kesempatan lagi untuk hidup gitu ya. Kita Allah menutup usia kita ya besok misalkan, terus apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita, apakah selama dunia kita hanya berpoya-poya gitu ya, bersenang-senang, melupakan Allah, lalaikan perintah-perintah Allah gitu ya. Tentunya itu harus ditanamkan pada diri kita gitu ya. Kalau misalkan itu sudah ditanamkan pada diri kita akan semangat gitu ya. Istilahnya kan kita belum tentu gitu ya kita akan diterima amalnya selama di bulan suci Ramadan gitu ya. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya. Ada banyak hal ya kegiatan kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita gitu ya. Ya contohnya kita membaca Quran, gitu ya, berzikir, terus membantu orang tua kita gitu ya. Tentunya hal-hal membuat produktif lah gitu ya selama bulan suci Ramadan. Jadi seperti itu.
Berarti kita tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu, yang yang baik gitu ya Kang. Soalnya kan kita belum tentu di bulan Ramadan ke depan masih diberi umur atau enggak ya Kang. Jadi harus maksimalkan gitu ya waktu yang ada, gitu, harus dipergunakan dengan baik. Nah, menurut pandangan Akang terkait kita sebagai mahasiswa dengan segala kegiatan yang terlebih pada saat kondisi pandemi ini seperti apa sih Kang? Soalnya kan meskipun pandemi ini kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi harus tetap dilaksanakan ya Kang, nggak bisa ditunda gitu kan, kita nggak tahu pandemi ini selesai sampai kapan gitu. Mau gak mau kita harus cari cara agar kegiatan tersebut masih bisa terlaksanakan gitu kan, meskipun secara online gitu. Oke, mungkin terkait pandangan ya. Kan tentunya seorang mahasiswa itu sudah dikatakan bahwasanya kaum intelektual gitu ya. Nah, istilahnya kalau misalkan kita sudah mengakui kita sebagai intelektual gitu ya, tentunya kita berada di dalam lingkaran seperti ini gitu, ataupun di pandemi ini, tentunya seorang mahasiswa itu harus memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan kondisi yang ada, walaupun kondisi kita itu negatif lah gitu ya, kondisi itu negatif, tapi kita harus kegiatan kita itu menimbulkan hal-hal yang positif. Kalau misalkan membutuhkan dana misalkan, ataupun kita ada di kalangan orang yang kurang mampu misalkan. Nah, tentunya di pandemi misalkan kita sebagai mahasiswa mencari cara gitu ya, mencari cara untuk bisa menghasilkan uang misalkan ya. Tentunya dengan berjualan online gitu ya, atau bekerja online pun bisa gitu ya. Ataupun dengan hal-hal yang lain gitu ya, bersifat online itu ya memungkinkan gitu, seperti itu. Apa lagi ya? Ya istilahnya kita harus manfaat siswa itu bisa melakukan yang tadi gitu ya, seperti itu. Benar banget. Jadi pandemi ini nggak jadi alasan untuk kita nggak bisa melakukan apapun gitu ya Kang. Iya, betul. Gimana nih Tapira? Nah, kan kesulitan terbesar apa sih yang dirasakan sebagai mahasiswa, tapi harus terus menyongsong peribadahan ataupun organisasi gitu? Oke, kalau misalkan kesulitan terbesar gitu ya sebagai mahasiswa gitu ya, tentunya kan kita dituntut untuk belajar di kita gitu. Dan kita kan seorang mahasiswa, tentunya kita untuk menjadi seorang intelektual kita harus belajar terkait yang ada di kampus gitu. Dan juga kan secara aktivitas kita sekarang kebanyakan secara online gitu, secara online. Dan itu membuat kita sebagai mahasiswa itu sulit untuk bisa adaptasi terkait kebiasaan kita. Biasanya kan kita belajar secara
offline gitu ya, berinteraksi sama dosen seperti biasa gitu ya, dan itu seru gitu, dan juga komunikasi dengan orang lain gitu di kampus. Tapi sekarang keadaannya berbeda gitu ya, kita hanya duduk di rumah menonton gitu ya, belajar, dan belajar pun asap gimana ya, kurang termotivasi lah istilahnya. Iya, kurang efektif ya, Kang. Ya, kurang efektif seperti itu. Itu tantangan besar yang kita alami istilahnya ya. Tapi kita juga harus bisa melewati tantangan-tantangan itu ya, Kang. Soalnya kan mau gimana lagi gitu. Mau gak mau kita ya harus ngikutin gitu. Gak bisa menolak gitu. Nah, untuk yang terakhir nih, Kang, sebelum ini pesan apa sih untuk mahasiswa dalam menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi ini nih? Oke, mungkin pesan ya di pandemi ini ataupun bulan suci Ramadan di pandemi ini maksudnya apa namanya, tentunya kita harus meningkatkan ibadah kita gitu ya. Yang tadi apa namanya yang saya katakan bahwasanya apa kita belum tentu diberi kesempatan untuk hidup besok ataupun tahun depan gitu ya. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan yang hari ini dulu gitu ya, istilahnya yang sedang kita lakukan kita harus memaksimalkan itu gitu ya. Dan tentunya di bulan suci Ramadan ini apa bulannya bulan beribadah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan meningkatkan kualitas hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga untuk seorang mahasiswa gitu ya, seorang mahasiswa itu apalagi gitu ya, apalagi seorang muslim, kalau misalkan keyakinannya kuat gitu ya, tentunya semangat belajarnya pun gitu ya pasti kuat juga gitu ya, walaupun dalam apa namanya kita kurang suka misalkan gitu ya secara online ini apa belajar secara online ini gitu ya. Tapi kita tetap harus terus bersemangat gitu ya, karena kalau misalkan kita nggak belajar gitu ya, tentunya ya kita nanti ke masa depan kita mau jadi seperti apa gitu ya. Kita sering sebagai mahasiswa kita harus benar-benar apa namanya tekun gitu ya, tekun dan juga bersemangat dalam belajar gitu ya. Tentunya kan kita istilahnya untuk menjenjang masa depan gitu kita harus penuh belajar gitu ya. Mau itu apa namanya belajar secara soft skill-nya ataupun hardware-nya gitu. Hard skill. Apa namanya? Kita kan apa namanya? Memilih jurusan gitu. Itu untuk masa depan kita gitu ya. Dan itu istilahnya passion kita gitu ya. Untuk nanti misalkan kita kerja di mana gitu ya, mau menjadi apa gitu ya. Itu sering apa namanya? Sering dilontarkan tua kepada kita untuk belajar itu ya. Kita akan dijadikan seperti apa sih gitu ya untuk apa belajar itu gitu. Apa namanya tentunya kalau misalkan berkaitan belajar gitu ya, kalau misalkan kita apa penat apa sudah penat dengan belajar gitu, mau belajar lagi gitu ya, tentunya kita akan tersakiti ya, akan tersakiti oleh bodohnya kita gitu ya. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan gitu ya. Kalau misalkan kita apa namanya sudah penat gitu ya, sudah tidak mau belajar, pasti
kalian di masa-masa tertentu pasti merasakan kebodohan kita itu sangat sakit ya, gitu ya, dan kita tidak menjadi apa-apa nantinya, seperti itu. Mungkin jangan sampai menyesal di kemudian hari ya Kang ya. Iya, seperti itu. Benar banget nih Tafira. Soalnya kan di dunia ini kan nggak ada orang yang bodoh gitu. Tergantung kitanya gitu. Mau belajar apa enggak gitu. Benar gak Teh? Iya, makanya kita harus tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kita juga, yaitu supaya nggak menyesal di kemudian hari gitu. Ya, mungkin jadi pesannya juga tetap melakukan hal positif, tetap bersemangat gitu ya Kang ya. Iya, seperti itu. Nah, sayang sekali ya Kang, karena waktunya juga udah kita maaf kata dan terima kasih untuk terima kasih untuk Kang Maul sudah mau meluangkan waktunya berbagi cerita dan pengalaman juga ilmunya untuk kita semua. Nah, bener banget nih. Terima kasih banyak ya Kang Maul udah ngeluangin waktunya buat bisa jadi narasumber di Posil kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Kang. Jangan kapok ini mah. Ya, siap. Kalau Terima misalkan kasih Kang. Silaturahmi silahkan ke LDK gitu ya. Kita Siap. sama-sama sering berkomunikasi lah gitu ya. Ya, mungkin nanti boleh dijadwalkan ya Kang ya, supaya lebih banyak relasi lagi, kenalan lagi gitu Kang. Bener banget nih Tafira. Apalagi offline gitu ya Tafira. Soalnya agak gimana gitu. Benar, Tarisma. Nah, mungkin iya. Kenapa Kang? Aduh, agak nge-lag di sini jaringannya jelek. Ya, itu jadi permasalahan sekarang. Apa namanya? Sinyal, kuota, dan lain-lain. Bener banget sih Kang. Nah, mungkin saya Rasma Melani. Saya Heriana Safira, pamit undur diri. Semoga bertemu kembali di episode selanjutnya. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Terima kasih Kang.